Shalom. Selamat berjumpa di Kingdom Generation bersama saya Nova dan Rosiana. oh ya. Halo Kak Rosi, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Kanova. Bagaimana dengan kabar Kanova? Ya, puji Tuhan juga hari ini saya baik-baik sekali Kak Rosi, sehat selalu karena Tuhan selalu menyertai saya. Puji Tuhan. Amin. Nah, hari ini kan kita mau belajar firman Tuhan nih Kanova. Iya. Apa sih yang temanya hari ini? Oh iya, hari ini temanya Kak Rosi yaitu tentang anak Tuhan tidak boleh takut. Nah, hari ini judulnya itu temanya anak Tuhan tidak boleh takut. Ya, ayat firman Tuhan yang menjadi acuan kita pada hari ini, bisa nggak Kak Rosi baca? Saya minta tolong di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, saya akan membacakan firman Tuhannya di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, terima kasih Kak Rosi, ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan kita pada pagi hari ini. Nah, tadi kan judul sharing firman Tuhan kita hari ini yaitu tadi anak Tuhan tidak boleh takut. Nah, teman-teman yang ada di rumah ya, mungkin Kak Rosi juga ya, kita ketahui kita kan pernah mengalami ketakutan ya, pasti semua orang pernah mengalami ketakutan ya. Kita ketahui adalah ketakutan adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh siapapun ya, tanpa terkecuali. Itu semuanya wajar ya, karena semua orang itu pasti pernah mengalami namanya ketakutan Kak Rosi. Nah, salah satu contoh di Alkitab kalau kita pernah baca ya, teman-teman yang ada di rumah, harusnya pasti pernah membaca ayat firman Tuhan ini. Ya, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, di sana ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu mereka menaiki sebuah perahu ya. Pada saat itu mereka mengalami ketakutan ya, ketakutan yang sangat luar biasa pada saat itu. Ya, di mana pada waktu itu angin topan datang menghadang mereka. Sehingga air yang ada pada waktu itu masuk ke dalam perahu mereka. Dan ketika itu pada waktu itu Tuhan Yesus posisinya lagi tidur. Nah, kita ketahui pada waktu itu pasti ya murid-murid namanya di tengah laut ya Kak Rosi ya. Pasti mereka semua mengalami ketakutan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tidur, dan pada waktu itu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu ya, Tuhan Yesus sempat menegur mereka, Kak Rosi ya. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Nah, artinya begini ya Kak Rosi dan teman-teman yang ada di rumah ya. Tuhan Yesus menegur mereka. Mengapa mereka takut? Padahal di situ mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Mereka tahu karena yang menjadi sumber kekuatan kita atau penghiburan kita atau itu yaitu Tuhan Yesus. Kenapa mereka harus takut? Nah, di situ suatu teguran bagi mereka. Tuhan Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu takut? Dan mengapa kamu kurang percaya?" Nah, jadi itu jadi suatu yang mendorong mereka agar mereka itu percaya, jangan takut dan jangan khawatir ya untuk mengalami segala sesuatu pada waktu itu. Nah, sekarang begini Kak Rosi, kira-kira Kak Rosi pernah mengalami ketakutan nggak? Iya, tadi seperti yang Kak Nova bilang itu semua pasti pernah mengalami ketakutan. Dan saya pernah merasa ketakutan Kak Nova. Iya. Pernah mengalami ketakutan. Kira-kira apa aja ya penyebab dari ketakutan itu Kak Rosi? Yang pertama, saya tuh pernah mengalami ketakutan itu trauma di masa lalu ya. Oh, itu kenapa Kak Rosi? Karena waktu itu saya lagi belajar motor tuh. Kebetulan saya udah bisa tuh. Pas udah di jalan raya, udah saya naik sendiri, dan tiba-tiba ada mobil besar lewat. Teman saya yang mengajar itu dia bilang gini, teriak-teriak dari belakang saya, ke pinggir gitu. Saking saya takutnya, jadi saya itu karena buru-buru
masuklah ke jurang. Waduh. Jadi situlah saya Itu membuat gede saya terus tuh ya, ngeri. trauma. Nah, iya benar. Mulai saat itu sampai sekarang saya tuh kalau disuruh belajar motor saya udah ketakutan dulu Kak Nova. Oh gitu. Oh, jadi trauma ya karena belajar naik motor jadi masuk jurang ya, masuk got atau masuk apa tadi Kak Rosi? Iya masuk jurang, ada jurang situ lumayan tuh punggung saya memar-memar sama motornya rusak berat tuh. Waduh, waktu luar biasa itu. ya. Makanya sih saya trauma di situ. Makanya sampai sekarang nggak bisa naik motor kan. Sama Kak Rosi, aku juga nggak bisa. Tapi itulah ya pertolongan Tuhan ya. Dan kira-kira menurut Kak Rosi apalagi tuh selain trauma mungkin ada lagi mungkin kayaknya masih banyak deh. Iya masih banyak sebenarnya dalam kehidupan kita. Yang pertama apalagi dengan kondisi yang sekarang ya ekonomi sangat sulit, takut juga nggak punya uang kan Pak, masalah finansial ini karena kalau kita nggak punya uang kita nggak bisa beli apa-apa karena alat untuk menukar itu kan uang kan Nova. Iya betul sekali. Jadi kalau kita nggak punya uang kayaknya ada rasa takutnya gitu. Iya, nggak bisa belanja ya. Nggak bisa belanja benar. Ya, apalagi besok kita mau makan apa ya kalau nggak ada duitnya. Iya, benar-benar. Iya, pasti itu juga yang akan dialami orang-orang. Iya, merasa ketakutan ya, sangat takut, yang sangat menghantui kita, ketakut besok saya bisa makan nggak ya atau apa gitu ya. Betul sekali. Dan kira-kira masih banyak lagi nggak korupsi? Masih ada. Contohnya kita lagi sakit, pasti kita ada rasa takut ya. Apalagi waktu saya dulu itu saya kan sempat kena COVID kan Opa. Itu saya tuh udah takut banget. Ya? Padahal awalnya waktu saya sakit itu udah kemana-mana gitu kan. Karena waktu itu juga kan pas lagi banyak-banyaknya itu yang banyak meninggal. Saya mau ke rumah sakit penuh. Terus tempat ini untuk di suatu tempat nggak ada lagi tempat, udah penuh semua. Jadi saya ketakutan sendiri. Saya di rumah saya sendiri, jadi ya makan sendiri, urus sendiri, pokoknya ketakutannya sangat luar biasa, pikirannya kemana-mana. Ya, apalagi kalau lihat di berita ada banyak yang meninggal seperti itu, takutannya yang luar biasa ya, semakin bertambah. Jadi itu, nah yang apalagi saya kalau kita sebenarnya banyak ya. Berarti saya kemarin tuh udah takut mati juga. Ya wajar, takut mati duluan. Ya, tapi sebenarnya kita juga akan kesan tinggal tunggu giliran kan. Iya. Ya betul sekali. Jadi berarti sebenarnya kita harus ditepis ya Kak Rosi ya. Memang ketakutan itu memang wajar ya. Semua orang pasti mengalami namanya rasa takut. Nah, selain itu ada lagi nggak Kak Rosi kira-kira? Ya mungkin banyak ya. Tadinya dulu ya saya kalau waktu ke kamar mandi kalau sendiri takut gelap. Nah, tapi kalau sekarang sih udah enggak. Ya, kan, udah terbiasa, udah biasa lah mau takut gelap, mau mati lampu juga. Kalau tidur juga sekarang udah harus mati lampu. Kalau lampunya masih nyala ya nggak bisa tidur malah. Ya. Jadi sekarang harus mati lampu malah. Ya kalau mati lampu lebih enak kali tidurnya ya kali ya. Iya, lebih nyenyak lah. Ya betul sekali. Nah, tadi kan penyebabnya ada berapa tadi ya, lumayan banyak ya. Nah, selain penyebab dari ketakutan, kira-kira kalau umpamanya kita mengalami ketakutan, kira-kira apa akibatnya ya? Kalau kita itu kalau umpamanya ketakutan berlebihan atau gimana gitu, kira-kira gimana tuh cara ininya Kak Rosi ya? Akibat dari ketakutan itu akibat ya dari pasti ketakutan. Di saat kita ketakutan itu pasti ada akibatnya. Yang pertama itu kita akan stres. Oh ya, stres. Iya, stres. Jadi contohnya kalau kita udah stres, kita udah nggak bisa mikir apa-apa. Kita udah nggak bisa fokus lagi dengan apa yang harus kita kerjakan karena kita udah stres duluan. Kalau kita udah stres, mungkin kita nggak ada nafsu makan lagi. Terus apapun yang harus kita kerjakan sudah nggak jelas lagi kan Pak. Apalagi contohnya kalau anak-anak sekolah minggu atau pemuda remaja, kalau dia udah stres mungkin udah nggak mau belajar. Ya mungkin bisa jadi hal-hal yang negatif juga bisa bisa terjadi. Contohnya sakit penyakit. Mungkin kalau yang tadinya doyan makan jadi nggak doyan makan. Ujungnya terjadi apa? Jadi lambungnya itu.
Jadi itu akibat karena kita Stres. ketakutan tadi, Ketakutan jadi tadi, ya. stres. Terus juga masih banyak hal ya yang membuat kita itu akibat ketakutan tadi. Ada lagi kita apalagi ya yang membuat kita itu kita nggak semangat lagi, Iya. nggak semangat. Pokoknya dalam Melakukan segala hal, sesuatu, iya. mungkin mengerjakan pekerjaan kita nggak semangat, atau mungkin anak-anak udah nggak semangat Iya. mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah. Iya, betul. Ya akibat stres tadi. Kalau contohnya nih, kalau kita melihat sekarang kan banyak ada begal-begal gitu kan. Iya. Iya, kita ketakutan, atau perampokan nih. Banyak kan sekarang terjadi ya perampokan, atau mungkin anak-anak yang sekarang kalau kita mendengar di televisi TV, banyak ya, dibully banyak. kan. Itu juga membuat anak-anak itu merasa trauma, stres. Jadi Iya, ketakutan. itu akibat ketakutan. Jadi betul sebenarnya kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus tidak boleh takut. Iya betul sekali. Berarti ada solusinya dong tuh Kak Rusia, bagaimana kita cara untuk mengalahkan ketakutan itu. Bagaimana tuh kira-kira supaya kita kan kalau kita ketakutan kan juga kita kan mengalami stres dan tidak bersemangat. Berarti bagaimana cara solusinya? Bagaimana cara mengalahkan rasa takut itu Kak Rusia? Dengan cara bagaimana supaya kita bisa keluar dari rasa ketakutan itu? Ya, pasti ada caranya lah. Tuhan Yesus sendiri berkata itu bahwa untuk mengalahkan rasa takut itu ada 3 hal. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan. Yang kedua itu tetap berdoa dan kita harus membaca firman Tuhan. Kak Nova. Coba kita buka di Mazmur 118 ayat 6. Nanti Kak Nova yang baca ya. Oke, ya teman-teman yang ada di rumah, kita bisa baca dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Ya, saya bacakan buat kita semua ya. Ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, jadi ya firman Tuhan yang luar biasa ya Kak Rusia. Iya, benar sekali. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai anak sekolah minggu, sebagai pemuda remaja, mulai saat ini sebenarnya kita tidak perlu lagi takut. Jangan takut tentang masa depan kita, jangan kita takut lagi dengan hal-hal ekonomi, masalah finansial. Kita harus terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi, kita harus tetap berdoa, karena di dalam firman Tuhan katakan tetap berdoa. Nah, doa ini adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi doa itu adalah napas rohani kita. Jadi kalau kita berdoa berarti kita ada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita harus tetap berdoa untuk mengatasi rasa ketakutan tadi. Itu kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berdoa, dan jangan lupa kita harus baca firman Tuhan. Ya betul, itu yang harus menguatkan, karena itu dasar kita ya. Iya betul, karena firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita. Karena firman Tuhan itu yang akan terus memberikan jalan keluar buat kita. Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu akan menuntun kita, mengingatkan kita supaya kita tidak takut. Karena kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada banyak ayat yang mengatakan di dalam firman Tuhan ini jangan takut. Dalam setahun berapa hari sih Kak Nova? Satu tahun. Iya. Ada 365. Iya. Di dalam Alkitab pun ada ayat yang menyatakan 365 ayat yang menyatakan jangan takut. Luar biasa kan? Jadi Tuhan itu sudah mengingatkan kita sebenarnya setiap hari, kamu jangan takut, jangan takut, kamu jangan takut. Karena Tuhan sudah memberikan masa depan yang indah buat kita. Iya betul sekali Kak Rosia. Berarti Tuhan Yesus sudah menjamin kita dong. Apa jaminannya itu kita kalau supaya kita tidak merasa takut Kak Rosi? Ya seperti yang jaminannya yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus kan bilang, aku bersama dengan engkau. Iya betul ya. Kita tidak boleh takut, jaminannya itu adalah Tuhan Yesus
bersama dengan kita. Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita seperti yang Kak Nopa tadi baca di Mazmur 118 itu. Tuhan Yesus katakan, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Jadi di Ibrani ya harus itu kalau yang kita bisa baca di Ibrani 13 ayat 5b ya Kak Rosi, yang katakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau ya, dan tidak akan meninggalkan engkau ya, firman Tuhan ya dalam Ibrani ya 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau ya harus ya. Berarti firman Tuhan ya jelas ya, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita harus ya. Iya. Jaminan yang kedua itu ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kan memberikan Roh Kudus buat kita untuk menolong kita, menghibur kita. Iya, menghibur kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi di dalam dunia ini. Di dalam, coba kita buka di Yosua 1 ayat yang kelima. Di situ juga dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun mungkin kita tidak mengingat Tuhan kan Opa. Itu luar biasa sekali. Tuhan selalu bersama dengan kita. Iya. Berarti Tuhan itu selalu istilahnya kan kalau kita percaya ya, Tuhan Yesus kan sudah menjamin hidup kita ya, kalau kita percaya kepada Dia, dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus ya tadi ya Kak Rosi ya, Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan kita dan menolong kita ketika kita mengalami namanya rasa ketakutan dalam hidup ini. Nah, teman-teman yang ada di rumah, nah sangat jelas ya firman Tuhan tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Rosi ya, bahwa memang dalam hidup kita ini kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Nah, seperti tadi dalam ayat pembacaan kita ya, yang menjadi tema tadi kan judul kita anak Tuhan tidak boleh takut, yang menjadi ayat acuan kita tadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Di sana juga Tuhan Yesus memberikan kita ada hal yang Tuhan berikan kepada kita kan. Tuhan Yesus tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kita kekuatan. Ada 3 hal yang Allah atau Tuhan yang memberikan membantu kita untuk bisa mengalahkan rasa takut itu ya, di dalam ayat 2 Timotius 1 ayat 7. Yang pertama yaitu Allah memberikan kita kekuatan ya, di dalam ayat firman Tuhan tadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, situ jelas Tuhan memberikan kita, Allah memberikan kita kekuatan. Nah, kita bisa coba Kak Rosi bisa baca di dalam Filipi 4 ayat 13. Di sana ada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, sangat jelas ya teman-teman yang ada di rumah, firman Tuhan yang diberikan kepada kita ya, yang untuk bisa menghibur dan menguatkan kita untuk kita bisa mengalahkan rasa takut itu ya, dimana Tuhan memberikan kita ya kekuatan. Umpamanya kita mengalami ketakutan, nah tapi di sini Tuhan sudah jelas memberikan firman ini, ayat ini untuk kita tetap kuat ya, untuk supaya kita kuat, tidak ada ketakutan ya, kita harus tetap kuat. Nah, makanya tadi seperti Kak Rosi bilang tadi udah memaparkan bahwa jaminan kita itu kan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sumber kekuatan, karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita yang akan memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami segala sesuatu masalah, kita mengalami segala sesuatu pergumulan ya, contohnya tadi masalah tentang ketakutan. Nah, Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kekuatan ya. Nah, terus yang kedua yaitu Allah memberikan yang bisa membantu kita untuk mengalahkan rasa takut. Yang kedua yaitu kasih ya. Nah, ini jelas ya, Allah memberikan kita kasih ya, karena kita ketahui bahwa cinta kasih ya, Tuhan itu mengasihi kita ya, karena terbukti ya Tuhan mengasihi, Allah mengasihi kita, di mana Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus
Nah, untuk menebus dosa kita, dan semuanya itu Tuhan berikan kepada kita karena Allah mengasihi kita. Dan selebihnya itu Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya, umatnya, untuk tetap kita mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, coba kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nah, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ya, ini jelas ya firman Tuhan yang sangat memberkati ya, di mana Allah terlebih dahulu mengasihi kita ya. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan sepantaslah kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, sesama manusia. Dan itu harus kita tunjukkan. Nah, itu yang harus kita teladani ya. Nah, itu kalau umpamanya kita untuk mengalahkan rasa takut itu ya, kita juga harus saling mengasihi. Nah, ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengasihi. Dan selebih dari itu Tuhan juga memberikan kepada kita apa? Untuk kita bisa membantu kita mengalahkan rasa takut, yaitu yang ketiga, yaitu membangkitkan roh ketertiban ya. Roh ketertiban ini maksudnya Tuhan menginginkan kita ya, menginginkan kita semua anak-anak Tuhan yaitu memiliki penguasaan diri, kedisiplinan dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki kedisiplinan, penguasaan diri, nah dalam segala aspek, nah segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau umpamanya dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan tidak memiliki penguasaan diri, tidak tertib, nah pasti dalam kehidupan kita apa yang kita kerjakan itu sia-sia ya. Jadi kita harus memiliki ya penguasaan diri ya, dalam segala aspek, dalam hal apapun ya. Jadi kalau kita memiliki penguasaan diri, ketertiban, nah seperti contohnya ini ya, kalau umpamanya kita ke sekolah minggu ya, ini sekolah contohnya. minggu ya, sekolah minggu ya, umpamanya kalau anak sekolah minggu Harus datang tepat waktu. Nah, itu satu contoh ketertiban, pendisiplinan ya. Jadi jangan seumpamanya kalau kita udah mulai anak-anak sekolah minggu baru datang. Atau nah, udah itu, mau khotbah, ya udah mau khotbah, Tuhan, udah pertengahan baru datang, baru nyampe. Nah, jadi itu juga salah satu yang yang kurang baik ya. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk di dalam hidup ini biar kita tertanam pendisiplinan dalam hidup kita. Jadi kita harus menguasai segala sesuatu ya. Jadi kita harus tertib dalam segala hal. Jadi tadi contohnya seperti umpamanya kita tidak tertib, kita udah mulai ibadah baru nongol ya, baru datang. Dan juga misalnya kita udah selesai ibadah, ya kita juga harus rapiin alat-alat perlengkapan ya, kita pakai. Jangan umpamanya udah selesai ibadah main ditinggal aja. Jadi peralatan itu berantakan, dan ya Tuhan Yesus juga nggak mau anak-anak Tuhan itu yang sembrono ya istilahnya. Jadi Tuhan itu mau menginginkan kita juga anak-anak Tuhan yang penuh ketertiban, penuh kedisiplinan ya di dalam hidup ini. Nah, dari ketiga hal tadi ya Kak Rosi ya, jadi Tuhan inginkan kita tadi ya, Allah menginginkan kita supaya kita bisa mengalahkan ya, bisa mengalahkan rasa takut tadi ya, di dalam ayat 2 Timotius 1 ayat 7 ya, membantu kita untuk mengalahkan rasa takut. Yaitu sebenarnya kan Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Allah memberikan kita kekuatan ya. Terus Allah memberikan kita cinta kasihnya ya. Terus Allah memberikan kita roh ketertiban. Nah, itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi saya harapkan teman-teman juga yang ada di rumah, kalau kita mengalami rasa takut, apapun itu yang kita alami dalam kehidupan kita mengalami rasa takut, pergumulan, mungkin apapun itu, kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan yang ada di dalam hidup kita, yang Dia yang akan memberikan kita jalan keluar. Rasa takut apapun jangan kita khawatir ya, kita datang kepada Tuhan, kita datang mengeluh kepada Tuhan,
apapun persoalan, permasalahan, karena Tuhan itu adalah sang penolong kita, yang selalu menuntun kita, perisai kita ya, yang akan membantu kita dalam segala hal apapun ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, dan kita juga harus selalu datang membaca firman Tuhan dan selalu menolong orang, dan semuanya itu Tuhan inginkan agar kita itu menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan inginkan itu kita mengalami sukacita di dalam hidup kita ya. Jadi intinya itu ya. Jadi kesimpulannya itu, kalau kita mengalami masalah, mengalami rasa ketakutan, kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan itu adalah bersama-sama kita. Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita dan menolong kita di dalam apapun yang menjadi pergumulan kita. Ya, itu saja. Dan saya harapkan teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah tetap setia kepada Tuhan, tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita. Jangan takut, tidak boleh takut ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Amin. Ya, boleh Kak Rosi kali yang pimpin kita dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kami hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami, anak-anak-Mu, supaya kami tidak takut, karena kami percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau teguhkan iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, supaya kami tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami sekolah minggu Kingdom Generation. Kami percaya Engkau juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, baik di sekolah mereka maupun dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau terus bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.